Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ini Official dimanapun berada, terima kasih telah kembalinya ke channel YouTube kami, saluran yang menyajikan berita kisah-kisah Islami, kisah para ulama, kisah para nabi dan rasul-rasul Allah, serta kisah para kekasih-kasih Allah. Di video kali ini kita akan membahas kisah detik-detik wafatnya Siti Maryam alaihissalam. Mari sobat semua, kita simak videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semakin berkah, menambah kesana ilmu kita di bidang Islam. Bahwasanya semua manusia kelak pasti akan mengalami namanya maut, akan mengalami kehidupan di alam barzah. Begitu pula dengan Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Di alam kubur, Siti Maryam mendapatkan tempat yang nyaman. Ibu Nabi Isa alaihissalam ini pernah merasakan kehilangan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Pada saat ibunda tercintanya meninggal, Nabi Isa tidak berada di sisinya. Maryam menghembuskan nafas terakhirnya di atas sebuah gunung, dan pada saat itu Nabi Isa merasakan kehampaan yang luar biasa. Sosok ibu yang sangat beliau sayangi dan selalu menjadi teman curhatnya telah meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Begitu sedihnya Nabi Isa hingga saat dirinya turun gunung untuk meminta bantuan kaum Bani Israel untuk mengurus jenazah ibunya, tapi tak seorang pun dari mereka yang bersedia membantu. Nabi Isa pun kembali naik ke atas gunung di mana jenazah ibunya berada gelisah dan gelisah yang Nabi Isa rasakan. Namun tak lama setelah itu Allah SWT mengutus para malaikat Jibril dan malaikat Mikail agar turun ke bumi dengan membawa serta bidadari untuk mengurus jenazah dan bunda Nabi Isa. Setelah bertemu dengan para malaikat dan para bidadari, Nabi Isa pun segera meminta pertolongan untuk memakamkan jenazah ibundanya. Saat itu malaikat Jibril berhadapan dengan Nabi Isa dan berkata, "Aku ini sebenarnya adalah malaikat Mikail dan sahabatku ini adalah malaikat Jibril. Aku sudah membawakan obat tubuh dan kain kafan dari Tuhanmu, dan para bidadari cantik jelita sekarang sedang turun dari surga untuk memandikan dan mengkafani ibundamu." Begitu mendengar penuturan malaikat Mikail tersebut, Nabi Isa pun sangat bahagia. Tak lama kemudian, malaikat Jibril menggali kubur di atas gunung untuk makam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ketika para bidadari telah sampai di bumi, mereka langsung memandikan dan mengkafani jenazah Siti Maryam. Setelah itu, jenazah Maryam disolatkan kemudian dikuburkan. Nabi Isa pun berdoa kepada Allah SWT, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar kata-kata hamba dan tidak sedikit urusan hamba yang tersembunyi darimu. Ibu hamba kini telah meninggal, sedangkan hamba tidak menyaksikan sendiri ketika dia wafat. Oleh karena itu, izinkanlah dia." Ibunda Maryam berkata sesuatu kepada Maryam. Dan tak lama setelah ibunda Nabi Isa dimakamkan, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku telah memberi izin kepadanya." Mendengar firman Allah tersebut, Nabi Isa pun langsung pergi ke makam ibundanya. Nabi Isa berkata, "Assalamualaikum ya ibundaku Maryam, bagaimanakah dengan tempat pembaringanmu dan tempat kembalimu, dan bagaimana pula kedatangan Tuhanmu?" Betapa sakitnya saat nyawa dicabut. Maryam berkata, "Tempat pembaringanku dan tempat kembaliku adalah sebaik-baik tempat, sedangkan aku menghadap kepada Allah Tuhanku. Aku tahu bahwa Dia yang telah menerimaku dengan rela dan ikhlas." "Wahai ibu, bagaimanakah rasa sakitnya wafat?" tanya Nabi Isa. "Demi Allah SWT yang telah mengutusmu sebagai Nabi dengan sebenar-benarnya, belum hilang rasa pedihnya mati aku rasakan hingga sekarang. Demikian pula rupa malaikat maut yang belum hilang dari pandangan mataku. Alaikassalam, wahai kasih sayangku sampai hari kiamat," jawab Maryam yang mengakhiri percakapannya. Nabi Isa pun merasa lega karena ibundanya telah mendapatkan nikmat kubur. Nabi Isa pada detik-detik terakhir meninggalnya Maryam, beliau turun gunung untuk mencari kayu bakar dan makanan yang digunakan untuk berbuka puasa nantinya. Sahabat semua yang dirahmati Allah, dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Maryam meminta penundaan untuk wafatnya sampai kembalinya Nabi Isa. Namun permintaan tersebut ditolak dengan tegas oleh malaikat maut. Ibunda Maryam meninggal pada saat sedang menunaikan sholat. Dikira Nabi Isa, ibunya tengah menjalankan sholat, hingga Nabi Isa pun turut juga melaksanakan sholat hingga pagi menjelang. Setelah pagi ini, Nabi Isa baru sadar bahwa ibunya telah berpulang ke rahmatullah. Demikianlah sobat semua kisah tentang detik-detik wafatnya Siti Maryam. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya yang lebih seru lagi. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.